Hari ini adalah temanya keluarga yang berbuah seri kedua, episode kedua. Minggu lalu kita belajar tentang keluarga yang berbuah, saudara bisa lihat di YouTube JCC Cijantung. Yang pertama kita membawakan bahwa keluarga itu kita tidak bisa memilih kita lahir di mana. Kita harus menerima apa yang ada dalam kehidupan. Yang kedua, tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ketiga, dengan nama Yesus, semua bisa berubah jadi lebih baik. Nah sekarang keluarga yang berbuah, episode 2, yang pertama adalah kita harus mencontoh kasih Kristus. Kasih Kristus yakni pengorbanan. Apa itu kasih Kristus yang kita harus contoh dalam keluarga? Mari kita baca Efesus 5 ayat 25, 1, 2, 3. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 16, mari kita demikianlah kita ketahui kasih Kristus, garis bawahi kasih Kristus. Apa itu kasih Kristus? Kalau disimpulkan yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Efesus tulis menyerahkan diri. 1 Yohanes 3 ayat 16 menyerahkan nyawa. Jadi inilah konsep dalam keluarga agar keluarga kita dapat berbuah. Semua anggota keluarga harus bisa mencontoh kasih Kristus yakni berkorban satu sama yang lain. Katakan amin. Seorang ayah harus berkorban buat istri dan anaknya. Itu wajar. Saya pernah ketemu orang, dia curhat sama saya. Aduh istri saya itu seperti perampok pak. Minta handphone, minta ini. Habis banget. Saudara itu bukan prinsip kekristenan. Prinsip Kristus adalah menyerahkan dirinya. Bagaimana kau bisa bilang istrinya perampok itu loh. Bukankah engkau mengasihi dia sehingga menyerahkan segalanya? Jadi itu wajar-wajar aja. Aduh ini anak saya beban berat. Memang itu bagian daripada hidup. Katakan amin. It's part of the journey. Pengorbanan, memberi. Bapak memberi bagi anak-anaknya, ibu memberi bagi anak-anaknya. Dan kelak anak-anak juga memberkati orang tuanya. Berkorban bagi orang tuanya. Itu contoh kasih Kristus. Nah, saya tadi kasih contoh. Tadi pagi ada ibadah satu anak-anak kecil datang didoakan. Gereja sering memberkati anak-anak kecil, tapi mari saudara lihat ini baik-baik ya. Anak-anak kecil ini gereja kasih terus. Kemarin mereka jalan ke Kuntum Farmfield, biayanya 175.000 per orang. Lalu panitia tiket masuknya aja 120.000. Dikasih makan, pergi ke McDonald. Terus tim ketua datang ke saya, dia bilang, Pak, kita kekurangan dana. Terus saya bilang, loh bukannya anak-anak sudah ada 175.000. Iya Pak, itu pas buat itu. Lalu kita belum bayar. Bayar apa? Saya kira kurang 100-200.000. Kita belum bayar bis Pak. Hah? Bayar bis? Bisnya 3. Gereja harus keluarkan biaya untuk 3 bus. Tapi itu yang dilakukan gereja. Nah ini juga sama dalam keluarga. Memang engkau menerima kasih Tuhan, tapi ada waktunya juga engkau berkorban sebagai bukti kasih-Mu. Katakan amin. Anak-anak umur 1, umur 2 diberkati, dikasih tempat tinggal, makanan, Pak Indra anaknya, ya kan? Disayangin, Kak Novli anaknya semua diberkati. Semua orang tua memberikan, tapi kalau terus umur 20, 25, 30 digituin terus kan aneh. It's supposed to anaknya yang juga bekerja. Dan kembali memberkati. Saya mau menyinggung jemaat JCC. Saudara sering menerima yang baik dari gereja ini. Tapi sudahkah Anda berkontribusi bagi gereja ini? Kalau Anda menganggap ini your church, your family. Sudahkah Anda berkorban bagi gereja? Have you? Itu pertanyaan saudara sendiri yang jawab. Mencontoh kasih Kristus. Yakni pengorbanan. Yang kedua, melihat yang positif dari keluarga. What you give attention will grow. What you give energy will grow. Jadi apa yang baik dalam keluarga itu yang ditekankan. Jangan mencari kekurangannya. Suami dan istri cari terus kekurangan. Diomongin terus kekurangannya. Dan hati-hati. Sesuatu yang Anda fokuskan dia akan bertumbuh. Contoh. Saya lihat di YouTube ada sebuah cerita. Anda ada 2 domba, yang satu putih, satu hitam. Anda kasih makan yang hitam,
Yang putih tidak dikasih makan. Terus dikasih makan yang hitam, yang jadi gede apanya? Yang hitam, yang putih kecil. Anda mau kasih makan yang kebaikan dari keluargamu, oh ya, ini bagus. Atau kejelekan terus. Saya kalau tanya Joy, apa yang kamu lihat dari papi dalam pelayanan papi? Dia pernah ngobrol, dia bilang, sacrifice. Your sacrifice. Nah itu menjadi contoh, sesuatu yang dicontoh, sacrifice. Tapi hal yang negatif, kalau diomongin terus ya jadi jelek. Katakan amin. Ya buat suami, istri, mari kita katakan yang baik dikatakan supaya dia bertumbuh yang baik. Ya lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, keluarga yang baik. Ada koreksi dalam sebuah keluarga. Bisa dikoreksi. Ini saya akan membahas yang ketiga ini lebih dalam. Karena orang yang dapat dikoreksi, maka orang itu dapat naik promosi. Dalam 25 tahun pelayanan, 13 tahun mengembalakan, saya bertemu banyak orang dalam pelayanan yang kalau dikoreksi, dia menerima dan memperbaiki, maka dia akan naik step, satu tangga. Dikoreksi, mau menerima, naik step, satu tangga. Naik lagi step, satu tangga. Tetapi banyak orang yang dikoreksi, dia tidak mau dikoreksi. Dia akan tetap di situ aja. Contoh, tadi pagi saya contoh ya, tapi ini cerita tentang anak saya sendiri, saya nggak menyinggung yang lain. But it's a good example. Jangan tersinggung ya, putriku Joy. Ini kan contoh kecil. Misal, waktu umur 10 tahun, Feren, worship leader yang tadi nyanyi, suaranya muter-muter. Itu datang ke studio Impact Music, studio terbaik di bumi. Studio terbaik. Pendeta kok sombong ya. Lalu Feren itu rekaman. Waktu rekaman, dia umur berapa? Umur 10 tahun waktu itu. Dan dia nyanyi, kita kasih kesempatan untuk duet dengan Mike Mohede. Lagunya, apa itu judulnya? Apa? Terlalu besar ya, lagu terlalu besar. Nah di bagian itu Feren harus mengambil satu bagian yang tinggi. Dan itu take-nya hampir 5 jam. Ulang, kurang. Waktu itu saya masih muda jadi galak, sekarang udah lemah lembut. Penuh dengan kemurahan gitu. Waktu itu kurang, jelek banget sih suaranya, kurang tinggi. Saya ngomongnya begitu loh, ini kan ibadah 4 saya lebih straight forward ya. Jelek ini, kurang tinggi, fales. Gimana sih? Terus dia duduk, mulai keluar air mata. Balik lagi dia. Balik lagi. Cukup mentalnya kuat banget. Nah, apa akibatnya? Maka dia naik level. Sekarang kalau dia nyanyi juga, mana yang fales ya? Saya nyari-nyari nggak ada. Saudara mengerti? Nah, tapi saya cerita Joy waktu umur 10. Jangan marah ya Joy. Dia umur 10, dia bilang, papaku kan kerja studio. So, I will come and sing. Nggak nyangka dia papanya galak banget. Jelek. Langsung dia pulang, dia trauma. Tidak mau rekaman lagi. Takut sama papanya. Papa yang memberi trauma. Ampuni papa. Nah, but she didn't receive the correction. So, di bagian itu, dia stay. Dia nggak naik. Ini bukan menjelekkan anak saya. Ini contoh. Daripada saya menjelekkan kamu, ya kan? Lebih baik saya contoh. Karena di bagian lain, Joy luar biasa. Sebaliknya, Joy juga koreksi papinya. Pa, olahraga pa. Apa sih kamu? Nggak tahu papi sibuk olahraga kegemukan. Dan saya nggak menerima koreksi itu bertahun-tahun jadi begini. Tetap aja. Sampai sini saudara nangkep ya. Koreksi membawa promosi. Mari kita lihat ayatnya. Yang Amsal 1 ayat 23. 1, 2, 3. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Kata berpalinglah itu turn. Belok.
Ayat ini ditujukan kepada orang yang ada di persimpangan jalan, dua jalan, kiri atau kanan. Alkitab berkata beloklah ke kanan, tetapi seringkali orang miss the turn. Miss the turn. Lupa belok, kelewatan belok. Apa akibatnya? Tidak mendengar teguran. Maka Anda harus muter jalan tol satu kali. Buang waktu bertahun-tahun untuk muter di situ. Betul apa enggak? Miss the turn. Banyak orang di gereja ditegur dalam pelayanan. Gembalanya menegur saya, pindah gereja. Kamu pindah ke sana, muter jalan bertahun-tahun. Akhirnya ditegur lagi tuh hal yang sama loh. Ngaku enggak? Ayo, betul kan? It's the same portion, ditegur lagi. Pindah lagi, terus begitu. Lalu mulai menyalahkan, Tuhan kapan engkau menolong aku? Ditegur enggak mau. You miss the turn. Engkau lupa belok. Nah. Yuk baca ayat Ibrani 12 ayat 5, 1, 2, 3. Anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amsal 13 ayat 18. 1, 2, 3. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Ini kemiskinan dan cemooh ini ada sebuah cerita di sebuah gereja besar. Gembalanya cerita sama saya waktu COVID dia membantu mengkoneksikan jemaat yang punya keuangan lebih untuk membantu para driver Gojek. Driver Gojek kurang pesanan, dikoneksikan dengan jemaat yang butuh driver Gojek pada waktu COVID. Kirimin makanan, kirimin apa semua. Dan ini terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Dalam keadaan tersebut, Gojek-Gojeknya banyak yang gak disiplin. Suruh datang jam 7, datangnya jam 8, setengah 9. Disuruh nganter tempat A ke B, bisa jarak yang cuma 10 menit jadi 2 jam. Ngerokok dulu, ngopi dulu. Apa yang terjadi di saat orang berbelok? Dikatakan teguran muncul, ya kan? Ya Kak Nofli, kalau ada yang itu ditegur kan? Kalau Kak Nofli ada bawahan karyawan ditegur. Begitu ditegur, Gojeknya tersinggung. Gak mau lagi ke gereja, gak usah komsel-komselan, hilang. Saya mau tanya, apakah itu sikap yang baik? Tidak. Terus begitu, saya free kok, saya gak bisa ditegur orang. Betul, kamu gak bisa teguran orang. Maka kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Firman ini keras, tapi firman ini membangun Anda. It is good for you. Katakan amin. Ya, ada Pak Arnold ya. Pak Arnold juga kan Pak, kalau di perminyakan, kalau ngebor, ditegur, salah, dicuekin, out gitu ya. Membahayakan semua. Seperti itu saudara. Jadi kalau masih ada yang menegur, harus bersyukur. Ada tadi Feren kasih saya itu tentang Pixar ya. Sebuah perusahaan animasi dunia yang bikin Frozen, film apa lagi ya. Pokoknya banyak film-film animasi. Mereka menetapkan dalam perusahaan mereka tidak boleh baper. Jangan bawa perasaan. Karena ide Anda bukanlah pribadi Anda. Itu dalam banget loh. Ide Anda bukan pribadi Anda. Waktu ditegur soal ide, waktu buat animasi jelek, itu bukan berarti dia menyerang pribadimu. Itu menyerang kerjaanmu. How can orang ditegur kerjaan tidak mau, dia minta promosi dari Tuhan? Gak bisa. Satu paket. Contoh lagi satu paket. Kemarin kita fun day ke Farmfield. Ada sapi, ada kambing, domba, angsa, bebek, ayam, burung merpati. Indah, lucu. Ya, siapa yang kemarin ini? Ya Kak Mei, ya ada kan? Lucu, indah, lucu, unyu. Tapi bau. Bener gak? Bau banget tuh. Coba aja. Bau kambing. Dan bahkan saya pulang dari sana, saya bilang istriku, Tan kamu bawa kambing. Terus dia bilang, iya kamu juga, kita mandi. Betul-betul bau. Nah itu satu paket.
Koreksi sama promosi itu satu paket, Pak Ibu. Saudara kira, oh Tuhan akan mengangkatku dengan melayang-layang. Halo, don't you know orang-orang yang diangkat tinggi juga orang-orang yang punya mental kuat untuk dikoreksi. Ngawur kamu kira enak-enakan. Satu paket. Kalau hari ini firman Tuhan keras, itu bagus. Supaya semuanya diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita lanjutkan lagi. Ini ada ayat firman Tuhan menarik, Kejadian 6 ayat 3 waktu dunia diciptakan. Tapi setelah jatuh dalam dosa ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging ya. Tetapi umurnya akan 120 tahun. Kata tinggal itu pakai bahasa Ibrani din. Bukan dwelling, menetap di sebuah rumah. Tapi tinggal itu memakai kata aneh. Din itu dispute. Atau dipakai juga Yakub bergumul dengan Allah. Kata tinggal itu pakai kata dan rohku itu bergumul dengan daging kita. Rohnya Tuhan itu bergumul dengan daging kita. Males akhirnya. Dan ini ayat yang menyatakan rohnya itu males akhirnya 120 tahun undur. Kenapa? Karena daging kita itu meskipun Tuhan berkuasa, Tuhan hebat. Honestly speaking, daging kita itu kadang lebih kuat loh dari Tuhan. Iya enggak sih? Pelayanan, dosa ya jalan terus bertahun-tahun. It is karena daging dan roh Tuhan itu bergumul. Daging itu sampai rohnya itu bergumul kalah loh. Mundur. Karena Tuhan suka orang yang dikoreksi mau, katakan amin. Yuk kita lihat, ada 2 cerita lalu kita selesai. Cerita pertama adalah tentang Raja Saul dan Nabi Samuel. Raja Saul adalah seorang raja dan beberapa kali dia tidak taat. Lalu Samuel, nabi yang mengangkatnya, ini menegur dia. Ini adalah teguran terakhir dari Nabi Samuel kepada Raja Saul. Yuk kita baca. Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Ayat 30, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku, depan orang-orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Datanglah Saul dan menegur Samuel. Yuk saya kasih contoh tadi. Tadi sama Abraham. Abraham mana? Abraham gak ada. Ya udah Nando aja. Ayo Nando. Jadi ditegur. Udah oke. Jadi tegurnya begini. Ini jadi Samuel, saya jadi Raja Saul. Oke, lalu Samuel itu tarik tangan saya ke situ. Tarik ke sana. Tarik. Aduh. Ya, jangan kenceng-kenceng. Oke. Jadi ini Samuel di sini, terus Samuel marah sama saya, tunjuk-tunjuk gitu. Ya, nah. Tapi dia tarik di pinggir, tidak di depan rakyat. Ini ayatnya seperti itu. Dimarahin. Lalu saya berkata, Saul berkata, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku di depan jemaat JCC. Oke, saya berdosa. Ya berdosa sih berdosa, tapi ini loh, ini sedang ada rakyat, kita harus pura-pura kayak politisi gitu ya. Dadah. Samuel dadah. Itu yang dilakukan. Kita lihat ayatnya ya. Thank you Nando. Tunggu dulu Nando, belum selesai. Ayo 31. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Daud kan, betul kan tadi dia ikutin. Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Oh jadi tadi belum selesai, dia dada terus pura-pura nyembah Tuhan. Oh haleluya. Oh terus nyanyi duet haleluya. Kayak gitu loh, pencitraan banget kan. Seperti itu oke. Lalu ayat 34 saudara baca, 1, 2, 3 kemudian. Pergi ke Rama, boleh balik. Tetapi Saul pergi ke rumahnya di 2 jalan.
Tadi saya bilang 2 jalan kan? Pisah. Samuel pergi ke sana, Saul pergi ke situ. Ayat 35 baca, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Dan Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Mereka tidak berhubungan lagi. Padahal biasanya Nando tiap tahun kirim saya parcel, ya kan? Kirim saya sirup marjan, ya kayak itu ya segala macam parcel, ketupat tapi sejak itu tidak ada hubungan lagi. Saul, beda dengan Daud. Kisah kedua. Waktu Daud berdosa dengan Batsheba, lalu mereka si Daud membunuh suami daripada Batsheba, namanya Uria. Datanglah seorang nabi, namanya Natan. Boleh sebut bersama saya Natan? Natan. Jadi Samuel menegur Saul. Kuis nanti hari Minggu dapat hadiah kopi. Siapa yang menegur Daud? Nabi siapa? Natan. Natan berkata begini, mengapa Daud engkau menghina Tuhan? Melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan tewas dengan pedangmu, kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan dibunuh dengan pedang Bani Amon. Ayat 10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu ya Daud, sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria. 2 kali loh, dibilang kamu mengambil istri Uria. 2 kali. Untuk menjadi istrimu. Ayat 11, beginilah firman Tuhan, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu. Apa jawab Daud? Sama dengan Saul. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, titik. Tidak ada titik koma. Salah saya. Saya salah. Terima. Hari ini kalau ada teguran Tuhan, terima. Kalau ada pimpinan saudara yang di tempat kerja, koreksi saudara. Firman Tuhan hari ini, terima. Tapi ada cerita yang menarik. Daud itu kan tadi sama Batsheba. 16 tahun kemudian, ini cerita kayak film Korea ya. 16 tahun kemudian, Batsheba duduk di rumahnya. Daud sudah tua, sakit. King David sudah tua. Raja Daud ada di tempat tidurnya, seperti ini gambarnya. Dia udah tua dan dia bingung siapa yang mau dijadikan raja. Pada waktu Daud sakit, tiba-tiba anak dari Raja Daud yang beranak, karena istrinya banyak sekali Daud. Anaknya bernama Adonia. Adonia mengangkat diri jadi raja. Waktu dia mengangkat jadi raja, dia udah mulai keliling daerah. Aneh, tiba-tiba Nabi Natan datang ke rumah Batsheba. Inilah yang terjadi seperti film Korea. Annyeonghaseyo Natano Batsheba ibu Salomone. Ya. Lalu berkatalah Natan kepada Batsheba, ibu Salomo. Mari baca bersama-sama. Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit itu telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya. Karena itu baiklah, kuberi nasihat kepadamu supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Aneh sekali, padahal Nabi Natan adalah orang yang mempermalukan Daud dan Batsheba di depan umum. Satu negeri tahu. Saudara, kalau ada hamba Tuhan memberitahukan saudara di depan umum, saudara pasti blok tuh hamba Tuhan. Betul kan? Tapi kok aneh, waktu ada anak raja Daud yang lain mau jadi raja, Natan datang. Jangan anaknya itu, anak kamu aja si Salomo. Salomo masih kecil. Anak kamu aja. Gini, aku ajarin ya. Aku ajarin kata Natan. Saudara perhatikan ayat ini, Natan datang itu tidak bilang firman Tuhan Salomo yang jadi raja loh, enggak loh. Ini konspirasi drama Korea. Baca Alkitab indah sekali. Pergilah, Natan bilang, kamu masuk menghadap raja, katakan, kan harusnya anakku yang jadi anakku Salomo. Kenapa sekarang Adonia raja? Lalu
Nathan mengajar lagi, selagi engkau berbicara dengan raja, aku akan masuk di tengah-tengah pembicaraanmu itu dan menyokong perkataanmu itu. Ini kayak film Korea, raja-raja Korea gitu loh, sama permaisuri-permaisurinya ya. Ayat 15 baca bersama saya, jadi masuklah Batsheba menghadap raja dalam kamarnya. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah pada raja. Raja bertanya, apa yang kau ingini? Ayat 17, lalu perempuan itu berkata, Tuan, ku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu, anakku Salomo jadi raja. Tapi kok sekarang Adonia? Ini diulang loh sama Alkitab. Alkitab ulang supaya saudara semua nangkep. Lalu habis gitu, mari baca selanjutnya. Selagi Batsheba berbicara dengan raja, coba baca sama saya, selagi Batsheba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan. Jreng. Sudah bisa bayangkan Nabi Nathan tiba-tiba muncul, orang yang dulu membongkar aib Daud dan Batsheba. Tentunya Daud takut sekali kan. Tapi lihat apa yang dilakukan. Mari baca, masuklah Nathan, baca sama saya, menghadap raja. Lalu sujud dengan mukanya. Kenapa Nathan jadi berteman dengan Batsheba? Hanya satu kemungkinannya. Waktu Batsheba ditegur, maka pada waktu tahun baru Batsheba kirim parsel ke Nathan. Batsheba kirim parsel, pas waktu lebaran Batsheba kirim lontong, kirim ketupat. Waktu Imlek kirim angpau, ya. Apalagi waktu Nabi Nathan lagi benerin rumah, dia kirim batu bata. Sampai Nabi Nathan sungkan, ada apa sih? Gak usah dikirim-kirimin. Saya ini cuma kasih tahu apa yang kamu salah. Gak apa-apa, ini ada sedikit persembahan kasih. Dia bersahabat dengan orang yang mengkoreksi dia. Saudara ingat? Luar biasa ya. Lihat saudara. Batsheba punya berapa anak? Ada ayatnya firman Tuhan. 1 Tawarikh 3 ayat 5 kita baca. Inilah yang lahir bagi Batsheba di Yerusalem. Yang pertama siapa nama anaknya? Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo. Jadi Salomo itu anak bungsu. Saudara bisa bayangkan nama anaknya dinamain nama nabi yang membongkar aibnya. Dia pasti bersahabat dekat dengan hamba Tuhan ini. Batsheba tahu, koreksi dekat dengan promosi. Kita lihat ayat selanjutnya. Dia menerima koreksi. Koreksi membuat dia naik ke atas. Energi pada waktu disalahkan, dia arahkan itu kepada Tuhan. Dia tidak balas. Dan akhirnya dia menjadi peran penting atas 3 raja terbesar Israel. Batsheba. 1, istri Raja Daud. 2, ibunya Raja Salomo, terkaya di bumi, terhikmat di bumi. Yang ketiga, nenek moyang Tuhan Yesus. Luar biasa loh. Saya mencoba mencari tentang Batsheba. Tapi di Alkitab tidak ada nama Batsheba lain, cuma yang tadi saya sampaikan. Sampai tadi malam saya mencoba membuka dari Google, dari komentaris di Bible dan sebagainya. Ada ternyata tentang Batsheba. Disamarkan oleh Salomo. Di dalam Amsal 31. Orang berhikmat di dunia ternyata mendapat influence terbanyak dari ibunya bernama Batsheba. Salomo menulis tentang istri di Amsal 31. Dan tercatat kalau saudara baca komentaris hampir semua, hampir setuju bahwa yang dia tulis ini tentang ibunya sendiri. Inilah yang ditulis, ayo baca. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Artinya mamanya ini rajin. Mamanya ini tidak berhenti tidur-tiduran aja, tidak. Ayat 25, pakaiannya adalah aneh. Di depan Salomo kecil, mamanya ini tidak muncul sebagai wanita yang victim,
Saudara tahu wanita yang victim, iya memang aku begini, aku begitu. Tidak, tetapi dia dengan kekuatan dan kemuliaan. Dia menjaga hidupnya lagi. Dia kuat di depan anaknya. Lalu ia tertawa tentang hari depan. Ini bagus banget. Padahal satu negeri tahu dia punya nama baik yang sangat jelek, nama yang sangat jelek. Tetapi dikatakan Salomo, ibu itu seorang istri yang bagus taruhnya. Dia tertawa tentang hari depan. Kita masih punya Tuhan, nak. Kita masih punya Tuhan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia mengawasi perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ayat 28 baca, anak-anaknya bangun, menyebut dia berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ini loh Batsheba. Dan satu ayat lagi yang ditulis tentang Batsheba oleh Salomo. Dia tulis begini, mari baca bersama ini ayat terakhir. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kepada siapa Salomo menulis ini? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada emas perak. Banyak orang percaya, scholar menulis ini adalah tentang Batsheba. Dia tulis tentang ibunya karena ibunya ini tidak kekurangan apapun. Perak dan emas ada, dia istri jenderal, istri raja. Tapi satu yang dia kurang, nama baik. Betul kan? Tapi lihat Batsheba, orang yang mau menerima koreksi. Tuhan lihat hatinya. Hari ini ditulis, saudara tanya seluruh dunia, siapa istrinya Daud? Semua ingat satu nama. Siapa? Batsheba. Yang kedua, ibu dari raja terhebat di dunia, namanya Salomo. Nenek moyang Tuhan Yesus, Batsheba. Salomo berdoa, Tuhan menjawab. Nama Batsheba begini banget. Buat orang yang mau terima koreksi, saya kasih jempol di promosi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.